Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Ya. Tadi sebenarnya untuk fase band yang kedua gue sangat memikirkan kenapa nggak band Gatot Kaca. Tapi reason yang cukup bagus ketika dilihat dia band chip. Oh I see, oke. Dia nggak mau adanya teleport ganking lagi. Iya, tapi lebih concern buat lawan berarti ya untuk mainin teleportasi, buat mainin range yang nggak butuh buat jalan sama sekali. Dan ya berbicara soal Badang berhadapan dengan Hilda untuk di early game ini jelasnya masih dipegang dengan Hilda. Lihat, di early mereka udah terlalu menerima damage terlalu banyak, Lim. Ya, Lunox versus Chusin. Untuk landingnya Lunox yang menang jauh. Yep. Karena Starlight Pulse-nya itu bakal unggul. Tapi beda kasus ketika Chusin ini ditemenin. Nah, Itu akan beda lagi ceritanya. ya, karena Chusin powernya kalau dia berdua sebenarnya ya. Itu dia. Kalau buat Ada yang satu dia bisa kecil. Dan ya Chusin juga dengan nggak mengeluarkan mana sama sekali nih. Buat farming itu sebenarnya enak juga. Oh, itu nampaknya para pasukan dari tim Onyx. Mereka kali ini masih harus mundur ke arah belakang dan masih Warcry. Ini Warcry, menjadi ya. pilihan utama dari Link, dari seorang Kairi, Lim. Ya Assassin rata-rata kalau mau cari damage pasti ke Warcry. Tapi yang menarik Sans dengan focusing mark kali ini beda efeknya kawan-kawan ya. Iya. Juga Dimana untuk focusing mark masih memberikan damage tambahan sebenarnya kan. masih. Ada 6%. Tapi ada extra movement speed, nah ini dia nih. Itu yang dicari. Apalagi yang tadi sempat gue bahas juga kalau kayak focusing mark sama Granger. Itu lari Grangernya jadi enak banget, cepet banget itu. Oke. Dan ini tempo yang cukup pelan sedang dikendalikan oleh kedua tim ini. Tidak ada yang ingin terburu-buru untuk bisa maju untuk melakukan team fight. Tapi untuk setup pertama kali, menurutku Onyx bakal jauh lebih ready sebenarnya. Karena mereka punya Chusin, mereka punya Hilda yang selalu bisa juga di level 2 sebenarnya bisa tadi. Buat tanya. Jujur ya, kalau sama-sama Assassin kayak gini, yang setup duluan tuh biasanya yang bonyok. Jadi mereka harus concern banget siapa yang pegang turtle-nya. Siapapun lah Assassin-nya, level 4 pukul-pukulan sama turtle pasti setengah. Oh, Setengah lebih. Itu benar. kalau Assassin biasanya mau nggak mau nih ya, EXP yang pegang. Iya. Oke, tapi lihat di depan sana Kiboy masuk terlalu dalam memberikan sedikit informasi. Tapi dengan adanya sosok Hayabusa sebagai head-to-head dari seorang Kairi, dia nggak terlalu worry untuk melepas ke arah turtle ya. Kenapa? Dia bisa jump in ke sana dengan cepat. Dia punya pinch voice, jadi dia nggak harus terlambat sedikit nggak masalah. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba melakukan zoning, fokus ke depan dengan order brilliant sudah keluar. Tidak ada pertahanan lagi bagi sosok seorang Okta. Dan turtle pertama di tangan dari para pasukan Onyx tanpa retribution. Wah ini memang mementingkan untuk pattern-nya di bagian top lane. Oke, the way of strength ketika Kairi dengan berhasil melakukan satu point kill dan double kill bahkan di tangan dari Okta. Kairi dia nggak mengantisipasi pergerakan dari sosok seorang Mueza. Well of Dragon, tapi jangan lupakan dengan damage Chaos Assault-nya dia langsung bisa instan di sana. Yap, nice follow up tadi yang masuk juga ya dari Mueza dan juga Okta tadi. Dimana mereka berhasil untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi Dewa belum berakhir di sana, mereka masih mencoba untuk bermain agresif. Mereka masih melebih bahkan di depan sana dari sosok seorang Sans membuat seorang Mueza sekatu maut. Tapi kondisinya nggak berhasil melakukan trigger terhadap Flicker. Ya. Udah lumayan sih sebenarnya ya. Pressure nggak lepas juga. Ini yang gue khawatirkan nih di XP-nya bakal berat banget karena paksa. Oke, Chaos Assault kembali lagi Riot dari depan sana dan bahkan tidak ada jalan untuk pulang. Point kill yang ketiga di tangan dari sosok seorang Okta. Perpasukan dari tim Onyx mereka kali ini agak harus sedikit memelankan dan mengendorkan permainan mereka. Ingat sama seorang Okta. Yap, apalagi sudah dapetin 3 point kill sekarang. Dan bicara soal Badang yang kena nerf ternyata hanya minor kalau memang ditemenin akan bisa menciptakan point kill. Berhasil mundur ke dibalikin. belakang. Mundur dengan Sorizo. Tapi nampaknya Sans dengan Crimson Dragon masih bisa selamat. Tanpa ada Purify yang tertrigger. Hanya Kiboy Avatar of Guardian plus Revit Life. One by one situation in the bottom lane. Calvin Winata baby. Almost take down. Tapi kondisi yang dimiliki dari para pasukan dari tim Onyx. Mereka tidak punya Avatar of Guardian. Yang menandakan Ray punya chance untuk take over turtle yang kedua. Jadi harus berhati-hati ya. Karena sekarang kontes akan dilakukan. Wesa jauh untuk memberikan Way of Dragon Cut. Tapi tampaknya itu juga sosok Gatot Kaca. Olin pun juga ke sana. Tapi Kairi. Oh! The retribution from Kairi. What a still turtle. The Kairi is back. Kali ini muncul dengan ada retribution. Episode Bleed membuat ketenangan di dalam Kairi. Benar-benar berhasil melakukan steal terhadap turtle kedua. Ya terlihat under pressure juga dari Ray tadi ya.
Ada zoningnya coba untuk dilakukan. Dan Kairi dengan dapatnya Turtle sekarang mempersempit lagi gold keuntungan dari Dewa. Yap, tapi meskipun Kairi berhasil mungkin untuk mendapatkan turtle-nya, tapi di buff-nya ini lagi ditunggu juga dari Dewa. Mereka ingin untuk menghambat agar Kairi-nya ya tidak terlepas atau mungkin tidak akan ada kejadian seperti tadi lagi. Oke, ngeliat dari Badang yang udah mulai punya item juga ini lumayan bahaya. Dia takut bang loh. Ih, dia takut juga tadi langsung. Dilepasin tuh Lim satu gerobak. Mau nggak mau. Ngeliat dari Badang ya memang damage-nya mungkin nggak ada Ji. Tapi tiba-tiba ada satu follow up aja. Itu kayak udah fix banget tumbang. Ya, ini tinggal nunggu buat Okta sih. Menurutku setiap kali ada Okta ya yang join team fight, ini Dewa bisa agak sedikit unggul. Terutama waktu mereka bisa kombinasikan antara badang atau stunner apapun juga dengan Castle Salt punyanya Lunox. Oke. Kelihatan Tapi 4 tampaknya member. kondisi kali ini mereka harus agak sedikit prepare di arah bottom lane. 4 pemain dari para pasukan tim Onyx berhasil memukul mundur pada pasukan dari tim Dewa. Walaupun keuntungan masih di tangan dari tim Dewa, tapi dengan adanya Okta di depan sana, standby di Order Brilliance, Onyx jadi akan mengendorkan dan mikir 2 kali untuk melakukan komit terhadap seorang Okta. Sebenarnya agak ngerinya nanti. Mueza, jangan lupakan, dia udah punya Sky Piece dari Calvin Winata. Gak boleh ada 1 poin kill pun yang dikasih dari Mueza secara sia-sia, Lim. Gak boleh. Itu dia makanya. Tapi Council, mereka mau coba lagi cari. Dan ya itu dia. Onyx, mereka ngebiarin aja setup yang dilakukan oleh Dewa. Gue lumayan khawatir ke mid game-nya sih. Dengan 2 source damage magical besar. Karit dan juga Lunox. Radiant Athena ini bisa jadi solusi banget. Radiant Athena menjadi solusi Om Wawa. Nah ya, tapi aku ngeliatnya yang lain lagi sih, lebih ke junglernya juga ya. Karena Iris dari tadi meskipun dia under pressure, terus juga dia belum dapetin point kill, tapi secara dia masih cukup bebas untuk bisa tetap farming di jungle-nya dia atau bahkan masuk ke dalam jungle-nya lawan. Ya. Ini yang jadi masalah nanti buat Dewa. Siapa yang mau nangkap Kairi? Tapi kalau ngomongin cara nangkap Kairi kali ini, mereka harus berpikir kalau misalnya Ray juga dalam kondisi yang tidak terlalu jauh banget dari segi goldnya, tapi lihat di belakang satu West yang berikan suara Gatot Kaca dan Saki Boy. Di following up dan nampaknya berpasukan dari Simon Dimas mendapatkan Mueza. Shadow Kill terbagi menjadi 4, tidak terlalu sakit. Kehilangan Keyboy, pertukaran dengan Mueza masih sama-sama adil. Tapi satu hal yang harus kita tekankan di sini, Sky Piercer-nya sudah mendapatkan poin pertamanya. Langsung dipasang menjelaskan seorang Ryota, ke belakang, terlalu sakit dari seorang Okta. Masih bisa selamatkan Kairi. Kali ini gagal mendapatkan apapun dan Baby. Complete. 1 poin kill dan shutdown yang sangat mahal. Meanwhile Baby berhasil memukul mundur karena seorang Calvin Winata. Pergerakan dari Baby membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini gagal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Meskipun shutdown-nya dipegang oleh Kairi. Kairi gagal! Recall! Dan mereka harus melepaskan 1 Lord di tangan dari seorang Ray. Mereka nggak akan ada mampu untuk bisa melakukan take over. Nggak ada Kairi. Nggak ada magical damage, nggak ada mid lane. Dan Lord dilepaskan oleh tim Dewa dengan keuntungan 2000 gold difference. Wow, karena ada yang tertinggal tadi, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Dewa United. Sekarang Lord ada di tangan mereka. Nah ya, nice delaying juga tadi dari Zorizo jelasnya ya. Sehingga tidak ada power retribution yang bisa dimainkan oleh Onyx. Dan ingat teman-teman semuanya, Lord yang pertama, kalau memang bisa di slow push akan sangat bagus. Karena slow pushnya juga akan memberikan efek dari charge-nya itu. Meskipun tidak terlalu besar memang, tidak bisa bilang. Tapi inner atau Tara jelas akan terancam banget untuk di patch yang sekarang. Minion juga yang akan muncul di segala arah. Ini pressure dari landing jauhnya terasa. Tapi tetap mid sih, ini yang harus dibongkar oleh mereka. Mereka wajib banget bongkar mid supaya Kairi-nya akan tertekan nantinya. Mereka harus gimana caranya purple buff-nya Kairi ini ditekan abis-abisan dan Kairi nggak punya power untuk hal tersebut. Tapi lihat Mueza di depan sana nampaknya juga agak sedikit kebingungan untuk masuk lebih dalam lagi. Karena ngomongin Calvin Winata walaupun nggak terlalu maksimal dari sisi episode threshold-nya, tapi lihat dia masih bisa memberikan damage. Dan concern gue ketika menuju ke arah top lane dilepaskan terlalu jauh. Concern terhadap Lord-nya ini membuat tengah atau mid lane mereka harus dibongkar. Dan topnya masih jalan pelat juga buat Lord-nya ya. Memang punya efek charge, tapi Tangkap. Oke, ditangkap. Keyboard masih bisa mundur ke arah belakang. Dengan ada tembok dari seorang Zorizo membuat Lord ini akan loncat begitu saja. Selesai dengan sangat cepat. Itu gue bilang. Pasifnya kali ini sudah tidak ada untuk di arah top lane saja, Liv. Itu gue bilang tadi, pasif dari Best Turret untuk Lord yang pertama itu sangat-sangat kayak instant kill juga sebenarnya. Dari Lord-nya kan, lumayan banget untuk nge-defense, jadi masih aman. Dan untuk game fact, by GoPay, Hilda menjadi hero ke-33 dalam Hero Pool Ryoto sejak debut di MPLPX Season 7 bersama Playbook Esports. wow. Baru berarti ini ya buat Hildanya dia. Iya, tapi lama juga ya, Season 7 berarti debutnya dia. Dengan Udah, Hilda. Oke, item buat Hayabusa tadi Melting Roar baru selesai.
Dan untuk Shadow Kill dari Hayabusa sendiri sudah ada nerf ya di sana. Jadi mungkin untuk semua hero-hero mates misalnya buat marksman juga ada kesempatan lah untuk bisa bertahan hidup saat Moisa? terkena. Oke, tapi nampaknya duel strikernya gagal. Saat sekali ditonton di belakang para pasukan dari tim Dewa, mereka kehilangan momentum. Kah kalau mereka tidak menyelesaikan game ini? Tapi nampaknya mereka tidak mau kehilangan momentum karena tim Onyx tersisa 3 pemain saja. Defensif menuju ke top lane nampaknya nggak bisa mereka lakukan. Clear minion dan terlalu jauh dari seorang Kairi. Dan ingat, mereka nggak boleh ngelepasin momentum tersebut. Iya. Kalau satu momentum mereka lepaskan, ini bisa berbalik. Seenggaknya mereka masih tetap bisa pegang temponya, Ji. Mungkin kalau tadi dipaksa endgame pun menurutku bukan jadi hal yang positif. Tapi Retribution, wow. Kairi. Kairi! Oke. Oke. Dia kena vision harusnya. Kairi kali ini udah mulai balik ke setelan yang lama. Yap. Itu dia Preston nggak dapat vision harusnya. Tapi masih Itu bisa. sense game aja sih, dia kayak ngitung aja lah buffnya. Yap. Dan ya reset memang, tapi sama-sama dengan Retribution yang belum dipakai oleh Ring ya. Dan Lordnya sudah mulai spawn. Pastinya ini bisa dikontes oleh Onyx kalau mereka mau juga. Agak sedikit berisiko karena mereka bisa mainin linknya untuk mempush bagian top yang dimana top turret ini belum pecah sama sekali juga nih. Oke, Mueza menunjukkan batang hidungnya. Flicker juga available di tangan dari seorang Mueza. Setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx masih belum bisa ditemukan oleh para pasukan dari tim Onyx untuk menuju ke arah Dewa. Sedangkan berbalik Dewa tinggal menunggu satu batang hidung siapa menjadi target utama. Itu akan menjadi momentum maksimal untuk tim Dewa. Dan jangan lupa ketika Dewa melakukan initiate itu harus langsung dikomit. Karena mereka menggunakan ultimate yang mahal. Iya, ultimate. Satu kali momentum aja. Balik lagi, momentum udah dipegang oleh Dewa. Mereka nggak boleh melepaskannya begitu saja. Dewa berpasukan dari tim Onyx. Mereka akan coba memukul seorang Mueza untuk ke arah belakang. Untuk bisa meredakan the power of dari flickernya. Tapi lihat, mereka udah mulai teracak-acak. Udah hilang fokus Dewa. Reset. Kali ini terreset. Mereka melepaskan Lordnya. Tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka kehilangan Top lane. sebuah Top lane. push yang sangat mahal di sana. Top lane-nya masuk. Oh no, bahkan dipaksa. Dan satu Lord didapatkan oleh sosok Ray. Dengan adanya bantuan distraction dari top lane minion. Wow, itu lumayan loh. Lihat wave minion yang hampir saja. Itu jujur kalau mungkin Dewa maju tadi. Mungkin bisa jadi ada cerita yang berbeda. Tapi sekarang Endgame. Lord Yep. ada untuk Dewa. Sementara untuk high ground defense, untuk Onyx sendiri menurut gua nggak terlalu baik. Ya, dari Onyx ini tadi mereka agak ke distraksi ya. Mereka ada yang mau mundur, ada yang mau maju. Dan akhirnya ya Lordnya bisa diambil dengan Dewa dengan cukup mudah juga. Dan bahkan lihat, dengan satu buah, atau bahkan 2 wave minion yang jalan dari top. Oke. Base steal separuh HP. Itu dia. Tapi no order brilliance ya. Harusnya nggak terlalu lama sih. Iya, untuk beberapa detik ke depan saja. Karena Tinggal Top pilih. sekarang masuk kan. Tinggal pilih kalau mereka salah membuat make a move karena Mueza masih available dengan flickernya. Siapapun bisa ditendang. Semua mata ada di Mueza, di mana Mueza berada menuju ke arah target belakang. Cewek. Tapi binatang! Flicker for defense tapi endgame menuju target utama para pasukan dari tim Dewa. Fokus ke arah PSK beli apapun terjadi digagalkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Mereka kehilangan Keyboy, tapi nampaknya mereka masih bisa melakukan defense. Fokus ke arah belakang. Dan game ketiga, Israel Onyx benar-benar belum mampu untuk memenangkan game ini dengan 2-0 tanpa balas. Struggle di kubu dari Onyx masih ada dan Dewa masih punya satu napas terakhir. Satu sama mengejar kali ini dari Dewa United menolak tumbang dengan strategi memakan bagian depan. Kekurangan high ground defense seperti Kitu victory kita tadi minimalisir high ground defense dari Onyx dan itu bekerja dengan sangat baik.